ngeluarin misalnya dapat transport kunjungan luar kotanya 400.000, tapi ikutannya Pak, staf sekretariat ada 3, bayar hotel berapa, bayar tiket kereta berapa. Sebenarnya mereka juga capek, udah nggak mau, tapi nggak ada lagi sumber pendapatan. Nah, untuk itu solusinya bagaimana? Solusinya menurut saya agar pemerintah ini cepat dan efektif bekerjanya, rapat-rapat justru dibalik, dana perjalanan dinas luar daerah itu dihapus, diganti dengan biaya rapat-rapat. Setiap rapat komisi ada honornya. Benar. Rapat gabungan komisi ada honornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun. Nah teman-teman, saya mau membagi video part 2 yang kalau tadi kita membahas masalah Kang Deddy Mulyadi menjadi narasumber di Retreat Magelang, kali ini lanjutan dari part 1 yang tadi. Kang Deddy Mulyadi mengusulkan beberapa yang harus digarap oleh Kementerian Mendagri dan Kementerian Keuangan terkait bagaimana memposisikan pemerintah daerah hari ini. Oke, bagaimana usulan Kang Deddy Mulyadi terkait anggaran dan tugas dan peran fungsi DPR ke depannya? Kita simak videonya. Bagaimanapun bahwa dana yang masuk ke pusat itu asalnya dari daerah, asalnya di desa. Salah satu contoh yang berbenahi, dan ini saya akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan, saya 2. Yang pertama, PPh 21 itu orang kerjanya di Jawa Barat, kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil PPh-nya di Jakarta. Ya. Tidak kebagian riba, tidak kebagian rusuh, tidak kebagian macet, tidak kebagian demo. Jakarta gini aja dapat duit karena kantor pusatnya. Segera buat aturan agar PPh 21 itu dibayarkan berdasarkan domisili di mana para pegawai bekerja. Tetapi ya, ini yang harus pertama ya, itu kalau terjadi ada limpahan. Terus kemudian yang kedua, ini DPRD. Menurut saya sudah waktunya Kementerian Keuangan dan Mendagri, Pak, jujur lah, teman-teman DPRD ini kunjungan kemana-mana kan tujuannya ada lebih. Walaupun sekarang udah turun, 400.000 itu dikejar, Pak. Ngeluarin misalnya dapat transport kunjungan luar kotanya 400.000, tapi ikutannya Pak, staf sekretariat ada 3, bayar hotel berapa, bayar tiket kereta berapa. Sebenarnya mereka juga capek, udah nggak mau, tapi nggak ada lagi sumber pendapatan. Nah, untuk itu solusinya bagaimana? Solusinya menurut saya agar pemerintah ini cepat dan efektif bekerjanya, rapat-rapat justru dibalik, dana perjalanan dinas luar daerah itu dihapus, diganti dengan biaya rapat-rapat. Setiap rapat komisi ada honornya. Benar. Rapat gabungan komisi ada honornya. Rapat paripurna ada honornya. Kalau sudah seperti itu, yakin DPRD tidak akan kemana-mana. Tiap hari pasti di DPRD. Dan kalau kemudian kalau bikin perda itu ada nilainya, biar dia semangat membuat perda. Nah, walaupun resikonya adalah DPRD-nya pasti sangat kritis pada pemerintah. Baik, dinasnya tiap hari pasti dipanggilin rapat komisi, ditunjuk-tunjukin. Persen bagus itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, gitu loh, nggak ada masalah. Nah, ini harus segera. Kalau ini dari dulu pernah saya zaman anggota DPRD nggak pernah mana-mana. Kenapa? Rapat komisi dibayar, gabungan komisi dibayar, Banggar dibayar, Banmus dibayar, sampai ngerumusin harus berapa jumlah rapat Banggar, Banmus rajin semua anggota DPRD semua masuk. Nah sekarang susah kalau begitu Pak. Dalam sebulan anggota DPRD itu di kantornya paling 4 hari. Misalnya ini kan aturan harus segera dibenahi. Kalau pemerintahan ini, kabinet Indonesia, kabinet merah putih ini ingin terdukung oleh daerah-daerah yang cepat kinerja. Pak Gub, punten. Terima kasih. Ya. Ini kalau yang kita tadi memberikan
alokasi anggaran ke DPRD itu dari Perda atau Perwal atau Perbu? Ya di Perda ada, dan kemudian ongkos-ongkosnya itu di Perkada. Oh. Tetapi aturan Kemenkeu Pak. besar. Keuangan. Bapak waktu itu di Purwakarta bisa bikin begitu kumaha caranya? Dulu pernah. Oh. Sekarang udah berubah. Menteri Nah, Keuangannya itu. Iya. Peraturan keuangan ya? Ya, Permenkeu-nya berubah. Dan ke Kemendagri Audiensi. berubah aturan Audiensi. itu. Langsung aja audiensi Pegub. Yang terakhir Pak. Pak, sekarang Banten ajakan Pak. Banten ikut. Ikut. Yang terakhir ini kan usulan kepala daerah dan nanti akan kita sampaikan juga Pak. Bagaimanapun kalau jadi bupati Pak, itu wali kota sama. Pembangunan itu jalan Pak. Saya katakan. Jadi kalau jalan bagus, bupati sukses Pak. Pokoknya jalan aja ukurannya. Betul, siap. Tapi kalau jalannya jelek, walaupun kesehatannya baik, goreng. Betul nggak? Nah. Walaupun kita ini nggak boleh hidup dari jalan goreng Pak. Ternyata yang hidup dari jalan goreng itu PU Pak. Nah, kalau hidup yang dari jalan lurus itu adalah itu PJKA Pak. Terapi. Nah, saya itu usul aja. Mudah-mudahan sesuai sepulang retreat ini itu DAK yang kemarin hilang balik lagi. Dan saya kirim surat kalau itu balik lagi. Kenapa? Itu kabupaten Pak. Ada yang kemampuan anggaran belanja infrastrukturnya udah tipis-tipisan. Udah anggaran infrastrukturnya misalnya tinggal 60 miliar, alokasi DAK-nya 30 miliar hilang. Ya. Nah, Pak Mendagri tadi malam jawab tuh diantaranya kata Pak Mendagri banyak kualitas yang DAK ini di jalan dan irigasi itu buruk. Ya tingkatin aja pengawasannya, Ya. gitu. Atau bila perlu lelangnya mau di PUPR juga mah enggak ada masalah. Ya Cuma jadi. manfaatnya. Nah. Betul kan? Betul? 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 Pemikiran yang orsinil dan out of the box yang tidak dipikirkan oleh beberapa kepala daerah yang lainnya. Nah, di sini paparan Kang Deddy Mulyadi itu sangat lengkap dan terukur. Kang Deddy Mulyadi sampai memberitahu kepada Menteri Dalam Negeri bahwa begini loh cara mengatur anggaran, begini loh agar para anggota DPR itu bekerja, dan harapannya Kementerian Keuangan bahkan harus merubah kembali peraturan Menteri Keuangan di dalam mengelola keuangan di pusat maupun di daerah. Keren kan? Mungkin inilah yang dimaksud oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, kenapa pentingnya diadakan retreat. Terlepas dari kontroversi orang yang mengatakan bahwa retreat itu adalah pemborosan keuangan yang menghabiskan 13 miliar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dari sini aja kita udah melihat bahwa ada buah yang dapat dipetik nantinya ketika si kepala daerah turun setelah retreat yang ada di Magelang. Bahkan nanti akan ada peraturan-peraturan yang langsung mengena kepada masyarakat. Karena apa? Karena di retreat Magelang ini bertemunya perpaduan antara kepala daerah yang langsung menyentuh ke masyarakat serta pimpinan pusat pemerintah pusat yang langsung mengambil kebijakan. Jadi dua pertemuan antara eksekutor dan pelaku di bawah. Oke, kita kawal terus kebijakan pemerintah Indonesia agar pemerintah ini sesuai dengan relnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Hatur nuhun, sampurasun. Bye-bye.